Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang teori teknologi perencanaan prestasi 3E, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, dan BSC atau Balance Scorecard. Untuk pemateri pertama, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Astika Widiatosi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori teknologi perencanaan prestasi 3E dan BSC. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi teknologi perencanaan prestasi 3E, yaitu yang pertama ada ekonomis, yang kedua ada efisiensi, dan yang ketiga adalah efektif. Ekonomis artinya berusaha dengan input yang minim pada perencanaan, maka pada pelaksanaannya juga diharapkan bisa dibuat cost yang seminim mungkin. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi artinya bahwa dengan input atau perencanaan tujuan, maka bisa mendapatkan hasil output yang maksimal atau berdaya guna. Dengan kata lain, dengan konsep efisiensi, maka memiliki daya guna. Yang ketiga yaitu efektif. Efektif merupakan output yang ditargetkan atau akan sama dengan output yang terrealisasi. Bagian yang B yaitu definisi dari BSC atau Balance Scorecard. Strategi Balance Scorecard atau BSC merupakan suatu sistem manajemen strategi yang menjelaskan mengenai misi serta strategi dari suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur untuk kinerja perusahaan tersebut. Atau menurut pengertian lain, Balance Scorecard merupakan metode penilaian kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan 4 perspektif untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Baik, yang pertama ada perspektif keuangan. Di sini menyangkut tentang bagaimana pemikiran atau perbaikan yang mendasar bagi keuangan dari sebuah perusahaan. Penyusunan balance scorecard dalam perspektif keuangan ini dimulai dengan tahap growth atau pertumbuhan, yaitu merupakan tahap awal siklus kehidupan dari sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu tahap sustain atau tahap bertahan. Pada tahap ini pengusahaan masih melakukan investasi dan reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian terbaik. Tahap ketiga yaitu tahap harvest atau memanen. Seperti dengan judulnya itu tahap memanen, maka di sini adalah proses di mana perusahaan benar-benar memanen atau menuai hasil dari investasinya. Yang B yaitu perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan di sini adalah tolak ukur kinerja dalam perspektif ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama disebut sebagai kelompok inti dan yang kedua adalah kelompok penunjang. Yang pertama kelompok inti atau customer count measurement terdiri dari market share, customer retention, customer acquisition, customer satisfaction, dan customer profitability. Yang kedua, kelompok penunjang atau customer value proposition merupakan pemicu kinerja yang terdapat pada core value proposition yang didasarkan pada atribut sebagai berikut, yaitu yang pertama, atribut produk dan pelanggan, atribut hubungan dengan pelanggan, atribut citra dan reputasi atau image and reputation. Bagian yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif ini memungkinkan para manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan dan apakah produk atau jasa yang mereka buat sesuai dengan spesifikasi dari pelanggan. Dalam proses bisnis internal ini meliputi yang pertama adalah proses inovasi, yang kedua proses operasi, dan yang ketiga adalah proses pelayanan purna jual. Bagiannya yaitu proses pembelajaran dan pertumbuhan. Proses pembelajaran dan pertumbuhan ini bersumber pada faktor sumber daya manusia, sistem dan prosedur organisasi. Dalam perspektif ini adalah pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu dan organisasi. Dalam menciptakan balance scorecard pada perspektif ini
harus memilih campuran dari penilaian yang terdiri dari yang pertama yaitu mencerminkan dengan tepat faktor kritis yang akan menentukan keberhasilan strategi perusahaan. Yang kedua, menunjukkan hubungan antara pengukur dan hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga, memberikan pandangan luas dari kondisi perusahaan saat ini. Reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian terbaik. Tahap ketiga yaitu tahap harvest atau memanen. Seperti dengan judulnya itu tahap memanen, maka di sini adalah proses di mana perusahaan benar-benar memanen atau menuai hasil dari investasinya. Yang B yaitu perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan di sini adalah tolak ukur kinerja dalam perspektif ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama disebut sebagai kelompok inti dan yang kedua adalah kelompok penunjang. Yang pertama, kelompok inti atau Customer Count Measurement terdiri dari market share, customer retention, customer acquisition, customer satisfaction, dan customer profitability. Yang kedua, kelompok penunjang atau Customer Value Proposition merupakan pemicu kinerja yang terdapat pada Core Value Proposition yang didasarkan pada atribut sebagai berikut, yaitu yang pertama, atribut produk dan pelanggan, atribut hubungan dengan pelanggan, atribut citra dan reputasi atau image and reputation. Bagian yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif ini memungkinkan para manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan dan apakah produk atau jasa yang mereka buat sesuai dengan spesifikasi dari pelanggan. Dalam proses bisnis internal ini meliputi yang pertama adalah proses inovasi, yang kedua proses operasi, dan yang ketiga adalah proses pelayanan purna jual. Bagiannya yaitu proses pembelajaran dan pertumbuhan. Proses pembelajaran dan pertumbuhan ini bersumber pada faktor sumber daya manusia, sistem dan prosedur organisasi. Dalam perspektif ini adalah pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu dan organisasi. Dalam menciptakan balance scorecard, pada perspektif ini harus memilih campuran dari penilaian yang terdiri dari yang pertama yaitu mencerminkan dengan tepat faktor kritis yang akan menentukan keberhasilan strategi perusahaan. Yang kedua, menunjukkan hubungan antara pengukur dan hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga, memberikan pandangan luas dari kondisi perusahaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan teori tentang teknologi perencanaan 3E. Yang B, sistem teknologi perencanaan prestasi 3E dan BC. Yang pertama, penerapan 3E sebagai indikator kinerja dalam perencanaan organisasi publik. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Di sini mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, spesifikasi teknis dan standarisasi. Yang ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme. Yang keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Yang kelima, mekanisme sumber daya manusia. Di sini yang kedua, penerapan BC sebagai indikator kinerja dalam perencanaan organisasi publik. Kinerja organisasi publik harus dibuat secara luas dengan mengidentifikasi keberhasilan organisasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendekatan tersebut dalam pengukuran kinerja bisa dimodifikasi agar layak digunakan untuk menilai kinerja akuntabilitas publik dengan sebenarnya. Yang berikut, perspektif proses internal. Ini mengidentifikasi faktor kritis dalam proses internal organisasi dengan berfokus pada pengembangan proses baru yang menjadi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, perspektif inovasi dan pembelajaran. Ini mengukur faktor-faktor yang berhubungan dengan teknologi, pengembangan pegawai, sistem dan prosedur, dan faktor lain yang perlu diperbaharui. Yang berikut, perencanaan strategi teknologi prestasi. Perencanaan strategi teknologi prestasi merupakan turunan dari rencana strategi Resta sebuah institusi. Tujuan dari riset ini adalah menemukan kebutuhan sistem informasi dan teknologi informasi (SITI) untuk institusi politeknik dengan metode studi kasus terhadap Resta Politeknik
Negeri Kupang, riset wali dengan analisis lingkungan, bisnis eksternal dari internal, PNJ, guna menentukan vice force model dan kriteria sukses faktor institusi. Yang pertama, perlunya restart TI. Menurut R, seperti yang dikutip oleh Indrajit, alasan mengapa sebuah institusi perlu mengembangkan TI-nya secara terencana adalah untuk menghindari terjadi kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan SI dan TI yang tidak sejalan dengan strategi institusi. Yang kedua, pembangunan SI dan TI yang tidak terpola sehingga tidak terjadi keterpaduan antara subsistem yang ada atau tidak terintegrasi, tidak holistik, dan tidak koheren. Yang ketiga, implementasi SI dan TI yang tidak mendatangkan manfaat bagi para stakeholders terkait. Yang keempat, alokasi dana investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan seharusnya atau under maupun overinvestment. Yang kelima, penerapan berbagai modul sub SI dan TI yang tidak memperhatikan asas-asas prioritas dan kreativitas. Yang keenam, kualitas sistem informasi dan teknologi yang relatif rendah dipandang dari berbagai standar yang ada. B. Fungsi TI dalam proses belajar mengajar. Dua fungsi TI dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi telah didefinisikan oleh yang pertama, membantu memfasilitasi semen dan sportif sosial serta proses oleh ketersediaan stol yang familiar bagi mahasiswa dan keluasan berintegrasi dengan rekan-rekan serta dengan bahan ajarnya. Dan yang kedua, mendukung dosen dengan memfasilitasi kemampuan monitoring kelompok yang berintegrasi di jalur online dan mengintervensikannya untuk meluruskan jika terjadi kesalahan pahaman tanpa menimbulkan feedback yang tidak perlu ada dominasi, diskusi yang berlebihan, dan overthinking. Murid memberikan konklusi yaitu dengan mengkombinasikan sistem pedagogis tradisional yang selama ini diterapkan di perguruan tinggi dengan sistem yang lebih modern seperti learning distance atau open learning dan comments approach to pedagogy. Yang C, globalisasi kegiatan penelitian melalui TI. Dari banyak alasan penyebab mengglobalnya ilmu pengetahuan dan karya-karya ilmiah, dua yang paling patut diperkalakan. Yang pertama, perkembangan TI yang diciptakan komunitas global virtual pada pakar perguruan tinggi dan sektor ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedua, dominasi bahasa Inggris sebagai bahasa persatuan pengetahuan akademik Indonesia atau dunia, sehingga setiap orang yang dapat dengan segera mengakses ilmu pengetahuan terkini bila memiliki dua hal tersebut di atas. Yang ketiga, yang terakhir, pelibatan TI dalam layanan administrasi. Pencapaian yang diharapkan institusi saat melibatkan TI ke dalam kegiatan administrasinya adalah disering result terhadap efisiensi, efektivitas, evidence, consumer satisfaction, cost of evidence, dan kapitabilitas. Proses implementasi BSC dapat diuraikan sebagai berikut. Di sini mempunyai 3 proses. Yang pertama, mendefinisikan tujuan, yang keempat, teknik teknologi perencanaan prestasi 3E dan BSC. A.
perencanaan prestasi 3E. Yang pertama, efisiensi adalah hubungan antara input dan output, di mana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Yang kedua, efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, di mana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan produser organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ekonomi adalah hubungan antara pasar dan input, di mana barang dan jasa dibeli pada kuantitas yang diinginkan dan pada harga terbaik yang dimungkinkan. B. Balance Scorecard atau BSC. Balance Scorecard merupakan pendekatan baru terhadap manajemen yang dikembangkan pada tahun 1990-an oleh Robert Kaplan dan David Norton. Pengakuan atas beberapa kelemahan dan ketidakjelasan dari pendekatan pengukuran kinerja keuangan sebelumnya, BSC menyajikan sebuah perspektif yang jelas sebagaimana sebuah perusahaan harus mengukur supaya tercapai keseimbangan perspektif keseimbangan. Kaplan dan Norton merangkum rasional untuk BSC sebagai berikut. BSC tetap mempertahankan pengukuran keuangan tradisional, tetapi pengukuran keuangan menceritakan kejadian masa lalu. Suatu laporan yang cukup untuk era industri untuk kemampuan investasi jangka panjang dan relationship pelanggan tidak secara kritis untuk keberhasilan. Pengukuran keuangan adalah tidak layak, bagaimanapun juga, untuk memandu dan mengevaluasi suatu perjalanan yang mana perusahaan pada era informasi harus membuat suatu nilai masa depan melalui investasi dalam pelanggan, pemasok, pekerja, proses, teknologi, dan inovasi BSC masyarakat. Bahwa kita melihat suatu kinerja organisasi dari 4 perspektif berikut. Yang pertama, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, perspektif proses bisnis. Yang ketiga, perspektif pelanggan. Dan yang keempat, perspektif keuangan. Balance Scorecard model ini pada awalnya memang ditujukan untuk memperluas area pengukuran. Pendekatan ini mengukur kinerja berdasarkan aspek finansial dan non-finansial yang dibagi dalam 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan perspektif inovasi dan pembelajaran. Proses implementasi BSC dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan tujuan, sasaran, strategi, dan program organisasi. Kita tidak bisa menilai segala sesuatu jika tidak mempunyai kriteria yang jelas sebagai pedoman penilaian. Demikian juga, jika kita hendak menilai kinerja organisasi harus mempunyai kriteria yang jelas. Yang kedua, merumuskan framework pengukuran setiap jenjang manajerial. Dalam tahap ini dirumuskan area pengukuran kinerja secara bertingkat dengan pedoman pada struktur organisasi yang ada untuk diarahkan pada pencapaian tujuan dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Yang ketiga, mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen. Sistem pengukuran kinerja yang telah dirumuskan merupakan subsistem manajemen organisasi. Oleh karena itu, sistem pengukuran kinerja harus diintegrasikan ke dalam sistem manajemen, baik formal maupun non-formal organisasi. Yang keempat, monitoring sistem pengukuran kinerja. Implementasi sistem pengukuran kinerja harus selalu dimonitor karena organisasi selalu menghadapi lingkungan yang dinamis. Kondisi pada saat sistem didesain sangat mungkin tidak relevan lagi akibat perubahan lingkungan. Oleh karena itu, terus-menerus secara konsisten dan mengevaluasinya untuk diperbaiki sistem pengukuran pada periode berikutnya. Scorecard atau disebut dengan BSC. BSC pertama kali dikenalkan sebagai alat untuk menilai kinerja pada perusahaan komersial. Pemanfaatan BSC ini bisa diperoleh semua jenis organisasi. Model seperti ini sangat beralasan karena tujuan utama organisasi memaksimalkan laba. Bagaimana BSC untuk organisasi publik yang berorientasi bukan semata-mata berorientasi pada pengumpulan laba? Organisasi publik dibedakan menjadi dua, yaitu pure non-profit organisasi dan adalah organisasi publik yang menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan quasi non-profit organisasi merupakan organisasi publik yang menyediakan atau menjual barang jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan.
Kita akan masuk dalam race scaling balance scorecard. BSC dapat diadopsi dari non-profit dan question non-profit organization. Implementasi BSC sebagai alat pengukuran kinerja tetap harus berpedoman pada tujuan organisasi. BSC dapat diterapkan dan memodifikasi sehingga pelanggan ditempatkan di puncak, diikuti perspektif finansial, perspektif proses internal, serta perspektif pembelajaran dan inovasi. Pada dasarnya, BSC merupakan sistem pengukuran kinerja yang mencoba untuk mengubah misi dan strategi menjadi tujuan dan ukuran-ukuran yang lebih berwujud. Outcome merupakan segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya output kegiatan pada jangka menengah bagi masyarakat pengguna jasa organisasi publik. Syarat-syarat efektivitas BSC adalah: yang pertama, ada definisi yang jelas dan tujuan individu, tim, unit organisasi, dan organisasi. Memahami hubungan antara proses dan hasil internal nilai tambah. Yang ketiga, mengintegrasikan modal pengukuran kinerja BSC dalam suatu manajemen serta manajemen kinerja dan sistem penghargaan pegawai. BSC digunakan sebagai alat pendukung untuk komunikasi, motivasi, dan menganalisis strategi organisasi utama. Perkenalkan, nama saya Marta Lawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh teknologi perencanaan prestasi 3E dan BSC. Yang pertama, penerapan 3E. Penerapan konsep value of money dalam menilai kinerja pelayanan sektor publik pada rumah sakit umum daerah Labuan Baji, Kota Masyarakat. Application of the concept of value of money is assessing the performance of public sector service in General Hospital Labuan Baji of Makassar City, Nasril Naim Mualimin, Aini Indrijawati. Tujuan penelitian ini adalah mengukur tingkat kinerja instansi pemerintah, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji, Kota Masyarakat, untuk tahun anggaran 2011 dan sebagai gambaran penggunaan konsep value of money pada instansi pemerintah. Penulisan menganalisis dengan menggunakan metode deskripsi kuantitatif dan deskripsi kuantitatif, yaitu dengan menerapkan konsep value of money sebagai alat pengukuran kinerja. Unsur-unsur dalam konsep value of money yaitu menghitung tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dari penggunaan anggaran tahun 2011. Hasil penelitian ini yaitu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji, Kota Makassar telah memenuhi prinsip value of money, yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis kuesioner yang disebabkan kepada pelayanan konsumen. Yang kedua, penerapan BSC, implementasi IT Balance Scorecard di perguruan tinggi. Perkembangan implementasi TIC di perguruan tinggi berjalan cepat dan banyak memanfaatkan. Perkembangan TIC baik hardware, software, infrastruktur jaringan, serta pengembangan digital konten. Semakin banyak dan canggih TIC dipergunakan di perguruan tinggi, mendorong dan meningkatkan kegiatan dan biaya investasi serta biaya operasional yang lain. Di sisi lain, semakin banyak perguruan tinggi yang menggunakan TIC, perlu diimbangi dengan penataan organisasi TIC yang sejalan dengan visi dan misi perguruan tinggi dan adanya ukuran-ukuran kinerja yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Metode untuk mengukur efisiensi dan efisien TIC di perguruan tinggi dapat menggunakan IT Balance Score yang memiliki 4 perspektif, yaitu yang pertama corporate contribution
hazard orientation, operational excellence, future orientation. Tiap-tiap perspektif memiliki ukuran-ukuran dan target yang harus dicapai organisasi TIG dan diturunkan dalam ukuran-ukuran dan target tiap fungsi yang ada di perguruan tinggi. Jenis ukuran dan target dapat diubah, diperbaiki, atau disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan sasaran perguruan tinggi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Terima kasih.